Halo, selamat datang pada seminar desain kali ini. Saya Ramaditya Baskara Mawanta, dan sama-sama nanti kita akan mengenal tentang apa itu desain grafis. Apa sih desain grafis itu? Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mengenal tentang desain grafis, mungkin juga ada yang belum. Jadi, apa sih desain grafis itu? Sebelumnya, saya ingin kita sepakat bahwa Photoshop itu bukan desain grafis. AI, Adobe Illustrator, itu juga bukan desain grafis. Corel Draw, Canva, Figma, dan sebagainya bukanlah desain grafis. Tapi itu adalah tools dalam mengerjakan desain grafis. Jadi tidak ada lagi kata-kata, aku bisa Corel Draw nih, aku bisa Photoshop nih, aku bisa desain grafis loh. Belum tentu ya. Jadi mereka adalah tools yang digunakan dalam graphic design. Lalu graphic design itu apa? Kalau bukan ini, graphic design adalah seni dan praktik membuat visual dan komunikasi dengan menggunakan elemen-elemen visual, seperti gambar, teks, dan warna. Maksudnya apa? Semisal saya punya contoh ya, sebuah gambar ember warna merah, terus ada tulisan di sampingnya, dijual ember, bawahnya ada tulisan lagi, 30.000, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Nah, itu sudah merupakan graphic design ya teman-teman ya. Walaupun sesimpel itu adalah contoh dari graphic design. Lalu graphic design sendiri mempunyai tujuan, yaitu menyampaikan suatu informasi atau pesan secara efektif dalam bentuk visual dengan menggunakan elemen-elemen visual itu tadi. Jadi kalau kita balik ke contohnya tadi ya, semisal kita kan tadi punya ember warna merah, yang sebelahnya tulisannya ada dijual ember, lalu 30.000 seru-seru-seru gitu ya. Itu sudah menyampaikan suatu informasi. Apa informasinya? Jadi ada sebuah ember warna merah yang sedang dijual dengan harga 30.000, ya kan? Jadi sesimpel itu saja sudah bisa mendefinisikan sebuah graphic design itu. Jadi bukan seperti contoh-contoh yang ribet gitulah. Jadi sesimpel itu aja itu udah disebut graphic design. Gitu ya. Lalu setelah kita tahu tujuan dari graphic design itu, definisinya itu, perannya apa graphic design ini? Ya banyak dalam berbagai konteks dan industri, itu dia menyediakan kontribusi yang signifikan dalam komunikasi visual, branding, dan pengalaman pengguna. Kenapa demikian? Karena graphic design kita bisa temuin di mana-mana seperti poster, iklan, baliho, ataupun media yang lain. Bahkan untuk UI UX pun termasuk dalam desain grafis. Jadi kalau kalian nanya apakah desain UI UX website atau aplikasi termasuk graphic design? Jawabannya iya. Mengapa demikian? Karena desainer berusaha untuk menggambarkan suatu visual atau pengalaman yang mudah gitu untuk pengguna. Jadi ada pesan-pesan yang disampaikan desainer kepada user atau end user. Seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke pembahasan prinsip-prinsip desain grafis. Dalam prinsip-prinsip desain grafis sebenarnya ada banyak. Namun saya akan memberikan 1, 2, 3, 4, 5 prinsip saja. Karena menurut saya ini adalah prinsip yang penting untuk kita bahas. Karena juga mendasar. Yang pertama adalah unity atau kesatuan ya. Jadi dalam sebuah desain itu bisa mencakup integrasi elemen-elemen visual sehingga menciptakan kesan keseimbangan dan dapat dipahami. Kesatuan itu membantu memberikan keutuhan pada desain. Maksudnya apa sih? Misal kita bisa lihat contoh ini. Penggabungan antara font, antara warna, dan antara aset itu sangat berpengaruh kepada pesan yang disampaikan. Contoh di sebelah kiri, kita punya tulisan "You always be mine". Ya, dengan "You always be mine" ini kita bisa menceritakan suatu pesan gitu menggunakan font. Jika font ini ditulis dengan font Latin,
terus warna merah, lalu di belakangnya juga diberi elemen atau aset hati gitu ya. Jadi kesannya itu romantis. Kita menyampaikan kesan "You always be mine" itu romantis gitu kan. Berbanding terbalik dengan bawahnya, "You always be mine" ditulis dengan font-font yang thriller gitu, font-font horor gitu ya. Lalu aset di bawahnya kita memilih aset darah, aset bercak darah. Jadi gimana ya, "You always be mine" ini awalnya kesannya jadi dari romantis malah jadi horor gitu kan. "You always be mine"-nya horor gitu. Itu kesatuan dan itu penting karena beberapa aspek yang saya sebutkan barusan itu juga akan berpengaruh pada pesan yang kalian sampaikan. Lalu sedikit membahas untuk warna ya. Kenapa warna itu sangat berpengaruh kepada penyampaian pesan? Karena orang-orang berspekulasi atau beranggapan bahwa warna merah itu menggambarkan passionate, aktif, exciting, bold energy, dan sebagainya. Kalau pink itu love, calm, respect, dan sebagainya. Jadi warna-warna itu bisa menceritakan sebuah energi yang ingin kita sampaikan dalam desain kita. Seperti itu. Kemudian ada balance atau keseimbangan. Nah, di sini itu merujuk pada distribusi visual atau elemen-elemen desain di seluruh komposisi. Jadi lebih ke peletakannya, di mana peletakan ini dibagi menjadi dua, ada yang simetris dan asimetris. Untuk simetris, kita bisa misalnya ingin melihat ini tuh simetris apa enggak. Kita bisa kasih seperti garis batas gitu antara horizontal atau vertikal gitu kan. Nanti akan kita temukan bahwa sebuah desain itu simetris jika dibelah gitu kan. Akan ketemu kembarannya gitu. Berlawanan dengan asimetris. Asimetris itu peletakannya sudah acak-acakan gitu. Jadi nggak ada aturan. Jadi nggak seimbang. Ini juga pengaruh karena mata manusia jika melihat sebuah desain yang acak-acakan itu belum tentu suka gitu. Sama seperti simetri juga, ada beberapa orang yang nggak suka simetri, ada orang yang lebih suka asimetri, terus desainnya anti desain gitu. Jadi ya selanjutnya ada proportion atau proporsi. Ini melibatkan ukuran atau skala. Kalau tadi kan hubungannya pada peletakan ya, peletakan, layouting itu. Untuk proporsi ini lebih ke ukuran atau skala, di mana proporsi yang baik membantu menciptakan tata letak yang estetis dan seimbang. Apa sih, gimana sih? Jadi seperti ini misalnya. Kita lihat di sebelah kiri ada title. Title kan emang harus besar ya. Jadi emang harus besar biar terlihat gitu daripada aset-aset yang lain atau elemen yang lain. Kalau kita lihat seperti ini, title besar, lalu ada aset lingkaran-lingkaran, seperti itu kan lebih enak dilihat daripada yang sebelah kanan, yang title yang kecil, tapi asetnya besar. Ini kan seperti nggak seimbang gitu. Kita ingin menonjolkan sebuah title gitu kan ya, tapi malah tertutup sama aset-aset. Ini nggak proporsi. Seperti itu. Lalu emphasize atau penekanan. Penekanan ini menyoroti elemen-elemen tertentu dalam desain untuk menarik perhatian dan menciptakan hierarki visual. Hierarki visual ini seperti apa? Anggap saja sebagai contoh ya, anggap saja kita mempunyai poster sebuah event gitu kan. Yang pertama event musik, biar lebih jelas. Jadi gambarkan kalau sebuah poster itu memiliki judul, memiliki gestar, memiliki date, memiliki venue, dan memiliki keterangan lain-lainnya. Otomatis kita kan ingin menunjukkan gestarnya dulu. Kenapa gestarnya dulu? Karena semisal orang melihat sekilas desain poster kita kan, kok ada artis si A sih? Ini acara apa? Jadi orang itu tertarik pada gestarnya dulu. Lalu kita buat judul. Judul ini paling besar setelah gestar ya. Untuk gestar biasanya ditulis namanya kecil, tapi gambarnya besar.
Jadi emphasize ini bisa digambarkan melalui ukuran seperti tadi. Gestarnya paling besar, lalu kita ingin mengalihkan perhatian kepada judul. Jadi setelah orang itu melihat gestarnya siapa gitu, ini acara apa sih? Nah, itu ada di judul. Acara live musik HUT Surabaya gitu ya misalnya. Lalu yang ingin kita tahu selanjutnya adalah di mana dan kapan. Jadi di mana dan kapan ini biasanya bisa dibolak-balik ya. Kalian mau mengemphasize mana dulu? Mau tanggal dulu atau mau venue dulu, sama aja kalau menurut saya. Jadi gitu. Jadi awalnya mereka fokus pada gestar, lalu acara apa, lalu acaranya kapan dan di mana. Nah, setelah semua itu mereka dapatkan, lalu kita kasih perintilan-perintilan kecil seperti CP atau keterangan-keterangan lainnya, di mana pendaftarannya dan lain sebagainya. Itu biasanya ditulis paling kecil. Jadi kita ingin menunjukkan sesuatu dalam itu. Dalam hal ini, yaitu tadi, gestar, judul, dan venue. Selanjutnya adalah rhythm atau irama. Irama ini melibatkan pengulangan elemen-elemen desain secara teratur untuk menciptakan gerakan-gerakan visual dan membimbing mata pemirsa melalui komposisi. Nah, biasanya itu dilakukan dengan cara pengulangan gambar gini ya, pengulangan pattern. Sebenarnya jarang saya temuin kalau rhythm ini, soalnya lebih ke abstrak kayak dia ya. Nah, setelah kita mengenal prinsipnya tadi ya, sekarang ada jenis-jenis desain grafis. Jadi desain grafis itu nggak cuma poster aja loh, ternyata. Ada merek atau identitas. Jadi sebuah logo brand, merek gitu ya, dari sebuah perusahaan, itu menggambarkan sesuatu dari visi misi mereka. Seperti misal segi 4, itu menggambarkan keseimbangan, integritas, dan stabil. Jadi kita bisa menilai bahwa Microsoft ini stabil gitu, integritasnya tinggi gitu. Itu yang ingin mereka sampaikan melalui logonya mereka. Selanjutnya ada kayak segitiga dari Google Play, Adidas atau Delta gitu kan. Itu mereka ingin menceritakan bahwa company-nya mereka ini terarah dan progresnya ini ada gitu kan. Keamanannya juga terjaga. Seperti itu. Jadi setiap setiap desain logo itu memiliki artinya masing-masing. Seperti di tujuannya desain grafis. Kan ingin menyampaikan sebuah informasi atau pesan, yaitu yang mereka ingin sampaikan lewat logo. Gitu ya. Seperti warna merah, keberanian, semangat, nafsu makan gitu. Itu banyak penyedia F&B itu yang menggunakan logonya warna merah gitu. Untuk lihat di eksklusif, formal, dan elegan, mereka bisa menggunakan warna hitam dan lain sebagainya. Seperti itu. Halnya UI, tadi sempat dibahas sedikit ya. Apakah UI itu termasuk graphic design? Iya, termasuk. Karena UI ini melibatkan desain juga gitu loh. Dan mereka ingin menyampaikan sesuatu lewat desainnya mereka. Semisal seperti gambar di sini. Mereka menampilkan kesan bahwa aplikasi mereka itu mudah dengan memberikan tombol-tombol yang sedikit. Seperti itu. Lalu di sebelah kanan, mereka ingin menampilkan bahwa aplikasi mereka ini memiliki fitur yang lengkap dengan memberikan banyak-banyak tombol seperti ini dengan berbagai fungsi. Itu juga termasuk pada desain grafis. Selanjutnya adalah pemasaran atau iklan. Kalau ini udah jelas ya, kita banyak temuin misalnya di depan Hawkband, di depan penyedia di depan bazar-bazar atau di depan stand-stand yang ada di mall gitu kan. Mereka kan biasanya ada kayak special ramen chicken legendary gitu. Yaitu promosi lewat banner atau poster yang besar gitu kan. Itu juga termasuk dari desain grafis. Tujuannya juga mereka ingin meng-engage customer yang lewat gitu loh. Jadi emang
sesuatu yang harus disampaikan pada mereka seperti diskon atau potongan harga, itu kan bisa menarik customer ya yang lewat gitu kan ya. Selanjutnya ada publikasi. Publikasi ini meliputi buku, majalah, atau publikasi-publikasi lain. Misal saya ambil contoh di sini ada majalah Beauty, Forbes atau dan Calculus. Jadi kalau kita lihat sekilas ini menarik karena beauty kan dilambangkan sebagai perempuan gitu kan, perempuan yang cantik gitu. Itu beauty. Tips pakai skincare yang benar, makeup ala Korean looks itu memanggil gitu. Sekali lagi kita bisa lihat komposisinya. Ada beauty sebagai judul, lalu ada headline-headline yang menarik gitu untuk pembaca bisa tertarik, seperti tips pakai skincare yang benar, makeup ala Korea looks, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada kalkulus ya. Kita bisa lihat di sini kita disediakan gambar rel dari roller coaster ya. Yang melingkar-melingkar itu bisa dihitung pakai rumus Gaussian seperti yang ada di gambar itu. Kan menarik ya untuk penyampaian desain grafisnya. Selanjutnya adalah kemasan. Nah, kalau ini memang sudah jelas sih. Kita membeli sebuah produk, membeli sebuah makanan atau barang-barang lainnya itu kita yang pasti melihat covernya lebih dahulu. Kita melihat kemasannya terlebih dahulu. Kalau kemasannya menarik, ya bisa jadi kita mempertimbangkan untuk membeli itu. Seperti semisal daripada yang di pinggir jalan yang dibungkus mika plastik. Orang-orang itu lebih tertarik jika beli sesuatu yang ada brandnya gitu, seperti pocong pancong atau apa gitu ya. Jadi orang itu tertarik duluan dengan desainnya daripada makanannya produknya itu sendiri. Jadi itulah kekuatan desain grafis pada kemasan. Ternyata sudah habis. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.